wabarakatuh. Apalah artinya daun salam kalau tidak digunakan untuk bikin rendang? Apalah artinya jawab salam kalau tidak dijawab dengan ikhlas dan lantang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab wa nusalli wa nusallimu ala khairil mustafa wal mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الآية. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيأتي على الناس زمان يصلون ولا يصلون. Al-Hadis rawahu Ahmad. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan kepada para asatid, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus di sini yang saya hormati dan saya muliakan sesepuh kita, orang tua kita di kampung Sukasari ini, yakni Abah Ustaz Junaidi, dan juga yang saya hormati dan yang saya muliakan tokoh agama kita, yakni Kakanda Al Ustaz Ahmad Hanafi, dan juga Kakanda Al Ustaz Nasrullah, dan juga Kakanda Abuya Saifuddin Maulana. Abuya beliau menggelar karena suatu berjanji. Dan juga di sini ada juga Kakanda Al Ustaz Khadri, dan juga yang saya hormati bapak-bapak, para santri. Ada ibu-ibu enggak? Lakai ibu ya. Wah, di rumah di Bapak, di speaker luar ya, para bapak. Dan juga yang saya hormati adik-adik tercinta dan yang semuanya yang hadir di sini, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini ciri khas ketika kita bergerak sana sini, kalau dalam teknik ceramah itu supaya gak grogi, biar tahu. Tiada kata yang indah, tiada kata yang pantas saya ungkapkan, melainkan ungkapan rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tiada terukur, dari alam dunia sampai alam kubur. Dan mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal. Dan
juga di antaranya nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua di sini, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Sehingga kita semua yang hadir di musala ini dalam rangka yang pertama silaturahmi, dan yang kedua yaitu memperingati peringatan hari besar Islam Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah. Salawat ma'assalam senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan alam baginda kita Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, dan juga kita mudah-mudahan sebagai umatnya di hari kiamat nanti mudah-mudahan akan mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan hikmah peringatan Isra Mi'raj ini, marilah kita sama-sama melantunkan qasidah yang berjudul Kisah Sang Rasul. Sudah pada hafal adik-adik? Ayo kita coba bareng-bareng mengingatkan perjalanan kisah Rasul, karena ini berhubung kita menceritakan peristiwa Isra Mi'raj, yang mana peristiwa Isra Mi'raj ini bagi kita mengalami yang namanya Amul Husni, yaitu tahun kesedihan. Mari kita sama-sama kita mengingat qasidah kisah Sang Rasul ini. Rohatil adiyarul tasmur bilayali wa barikan dariyabadu mina'ali. Rohatil adiyarul tasmur bilayali maulidi wa barikan dariyabadu mina'ali ahmadi wa barikan dariyabadu mina'ali ahmadi wa barikan mina'ali ahmadi bilayali maulidi bilayali Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Abdullah Talib, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy terkenal. Inilah yang menusukkan duga, inilah kisah yang menusukkan duga, oh menusukkan duga, oh menusukkan duga. Nah segitu aja, mengingat kepada adik-adik ya, agar kita sama-sama cinta sholawat. Nah, jangan cinta apa? Nyanyi-nyanyian ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, agar adik-adik yang di sana nih, santri, jangan sampai ketika saya menyampaikan hikmah ada yang ngobrol, karena nanti saya akan menyanyikan syairan juga, yaitu dari lagu yang mana lagu ini buat adik-adik tercinta kita ya. Di samping tadi sudah melakukan qasidah, saya juga boleh dong menyumbangkan sebuah lagu, gak kalah dengan penyanyi-penyanyi di luar sana. Bila ingin melihat ikan tidak
bila ingin melihat dari kondang ceramah, tenangkan dulu jamaahnya supaya dia tenang dulu, jangan ribut, janganlah mengobrol, biar sejenak saja. Tolong dengarkan sambil duduk dengan tenang, simak sebentar saja, insya Allah faedah. Sekali lagi, bila ingin melihat ikan di dalam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila ingin melihat dai kondang ceramah, tenangkan dulu jamaahnya supaya diam. Ya, mohon maaf ya Bapak ya, ini sekedar hiburan aja biar nggak ngantuk adik-adiknya. Ya, jadi ceramah juga nggak kalah dengan penyanyi dangdut ya. Kita juga bisa mencairkan lagu-lagu ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini kita semua sama-sama memperingati, yaitu peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di bulan ini, di akhir-akhir bulan Rajab, seluruh dari pelosok kota maupun desa masih saja memperingati ataupun mengadakan yang namanya peristiwa Isra wal Mi'raj. Kenapa gitu? Karena peristiwa Isra wal Mi'raj ini yang sangat relevansi, tidak akan pernah pudar, tidak akan pernah musnah dari dulu sampai sekarang hingga akan datang. Kenapa? Karena peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mengandung sebuah hikmah yang sangat besar, dan peristiwa ini pun ada di luar dugaan akal pikiran manusia. Betul apa betul, Pak? Maka peringatan Isra wal Mi'raj ini diabadikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat berapa? Adik-adik? Ayat 1. Maka dengan demikian mohon izin kepada para asatidz, kepada para tokoh agama, sedikit saja saya pada kesempatan malam ini menyampaikan tausiah atau mau'izatul hasanah berkaitan tentang surat Al-Isra ayat 1. Ini saja yang insya Allah akan saya kupas kita bersama-sama. Mohon maaf apabila nanti ada surahan ataupun penjelasan yang kurang berkenan. Inilah keterbatasan kemampuan ilmu saya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wallahu a'lam bil murad. Yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, atau Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, berawal dari masjidil haram yang berada di kota suci Mekah, ilal masjidil aqsa, sampai menuju ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Tujuannya apa? Linuriyahu, agar supaya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan min ayatina, dari sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul basir. Di penghujung ayat ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahuinya. Maka kita berangkat dari lafaz subhana, kita kupas bareng-bareng. Lafaz subhana, mengapa di firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ini diawali dengan kalimat subhana?
Yumajjidu ta'ala nafsahu wa yu'azzimu sya'nahu liqudratihi ala ma la yaqdiru alaihi ahadun siwahu fala ilaha ghairuhu. Jadi menurut Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, mengapa di ayat ini diawali dengan kalimat subhana? Oh, rupanya Allah Subhanahu wa taala yumajjidu nafsahu ta'ala. Allah Subhanahu wa taala itu mengagungkan dirinya, mengagungkan zatnya. Wa yu'azzimu sya'na, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengagungkan keadaannya. Kenapa? Liqudratihi, karena kekuasaannya. Ala ma la yaqdiru alaihi ahadun siwahu, atas segala sesuatu yang tidak bisa mampu semuanya melakukan itu semua, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukannya itu semua. Fala ilaha ghairuhu, maka tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ibnu Katsir juga dengan memaknakan Allah Subhanahu wa taala yaitu zatnya itu mengagungkan dirinya, ya jelas karena Allah Maha segala-galanya, Allah Maha kuasa. Betul apa betul? Bahkan lafaz subhana juga disebut kalimat tasbih yang sering kita dengar, yang mempunyai makna maha suci Allah, yang artinya suci, bersih dari segala kekurangan dan kemustahilan. Kenapa? Karena di dalam ayat ini di awal lafaz subhana nantinya akan menceritakan peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang di luar dugaan akal manusia. Betul apa enggak? Coba kalau bapak-bapak cermati, ya. Bahkan kalau kita sering dengar para dai-dai itu menceritakan Isra Mi'raj dengan hanya waktu sepertiga malam, ya, dengan secepat itu. Maka kalau diukur dengan akal pikiran manusia, tidak menerima akal kita, melainkan hanya dengan keimanan kita, ya, hanya dengan keimanan kita. Kita harus percaya dengan adanya peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Bahkan kenapa juga ayat ini diawali dengan lafaz subhana, Pak? Menurut Imam Sa'labi di dalam kitab tafsirnya Al-Kashfu wal Bayan fi Tafsiril Quran, menyatakan Imam Sa'labi wa yaqulu subhana bimakna ta'ajjub. Lafaz subhana ini kata Imam Sa'labi itu mau dimakna kalimat ta'ajjub. Tahu kalimat ta'ajjub, Pak? Yang mempunyai arti adanya lafaz subhana ini diawali karena maknanya makna ta'ajjub, yang artinya ta'ajjub itu adalah keajaiban yang sangat luar biasa, ya, keajaiban yang sangat luar biasa, yang arti peristiwa Isra Mi'raj itu mengalami peristiwa yang sangat luar biasa dan sangat keajaiban. Artinya peristiwa di ayat ini mengandung peristiwa yang sangat menakjubkan. Itu aja. Itu dua lafaz subhana menurut imam yang saya sampaikan tadi. Nah, berangkat kita sekupas satu-satu, insyaallah cukup. Subhana, maha suci Allah, alladzi asra, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang telah menjalankan. Asra di sini kalau kata santri yaitu kalimat fi'il muta'ani asra, ya, di mana fi'il muta'ani yaitu yang menjalankannya, ya, fi'il lazimnya saraf jalan, tapi fi'il muta'aninya asra yang menjalankan. Asra yusri isra, ya, yang menjalankan ini abdihi yaitu hambanya. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini, yang perlu kita pahami juga, Allah Subhanahu wa taala menjalankan hambanya. Ingat, di dalam artian tafsiran juga menjalankan hambanya, yaitu bi'abdihi. Nah, baknya lafaz bi'abdihi di situ, bapak-bapak, para santri, ada yang mengatakan baknya di makna lil istiraq atau lil musahabah, yang dalam arti mempunyai makna dikendalikan atau
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mau menjalankan hambanya atau yang telah menjalankan hambanya. Berarti yang punya mau ini siapa? Allah kan. Yang punya mau ini Allah, bukan hambanya alias kanjeng Nabi Muhammad, bukan. Di peristiwa Isra Mi'raj ini Pak, bukan maunya Nabi, tapi maunya Allah. Jadi Allah lah yang menjalankannya, Allah yang menjalankan hambanya. Nah, kenapa tidak memakai di Muhammadihi, di Rasulihi atau di Khalqihi? Karena menurut Imam Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya bahwa lafaz abdu ini Pak adalah menunjukkan hamba yang sempurna, yang artinya hamba ini berarti mempunyai jasad dan ruh. Mempunyai apa Pak? Jasad sama ruh. Kenapa? Karena kalau misalnya lafaz bi abdihi ini bukan makna jasad sama ruh, pasti Allah memfirmankan biruhihi atau bimayitihi, bukan. Tapi menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, bi abdihi menggunakan lafaz bi abdihi itu karena isinya hamba ini yang sempurna, berarti Allah menjalankan hambanya berupa jasad dan ruhnya. Hi-nya dominan kemana? Ke lafaz Muhammad, yaitu kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa didapatkan abdu ke lafaz hi? Karena ini Allah Subhanahu wa Ta'ala saking sayangnya, saking cintanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di abdihi itu didapatkan lafaz abdu sebagai karena saking cintanya sudah diakui Nabi Muhammad sebagai hambanya. Kira-kira Bapak-bapak semuanya, termasuk pribadi saya, sudah diakui itu Pak sama hambanya Allah? Sudah diakui itu Pak? Belum kan? Belum tentu. Tapi mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Gitu. Maka Subhanalladzi bihamdihi, Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya lailan pada suatu malam. Asik ya. Kenapa di firman Allah ini memakai lafaz lailan? Artinya di peristiwa ini, kenapa peristiwa Isra Mi'raj ini mesti malam? Ada yang tahu Pak jawabannya? Kenapa nggak siang gitu ya peristiwa Isra Mi'raj ini? Oh, rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan hambanya pada suatu malam ini ada hikmahnya Pak. Ada apanya? Ada apa Pak? Ada hikmahnya. Mengapa? Karena menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti Pak, kenapa di peringatan Isra wa Mi'raj itu ada lailan, artinya pada suatu malam, gak siang. Rupanya kata Imam Jalaluddin As-Suyuti ya, qala Munir inna makana al-isra'u lailan fa innahu waqtul apa? Fa innahu waqtul khalwati wal ikhtisasi urban. Nah ini keterangannya. Jadi biar sama-sama kita tahu, kita bisa mengingatkan mengapa di peringatan Isra wal Mi'raj itu diawali ataupun menggunakan lailan alias kenapa mesti malam gitu kan. Rupanya kata Imam Ibnu Munir berpendapat bahwa peringatan Isra ini menunjukkan sesungguhnya malam itu adalah waktu yang sangat khulwah, yang sangat menyepi ya, waktu yang sangat penting ya, waktu yang sangat kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para kiai, para ulama yang sudah mengerti untuk kita berdialog, bermunajat, curhat kepada Allah, maka waktunya adalah di malam hari. Karena di antara waktu khulwah, malam itu adalah waktu yang sangat penting untuk bermunajat. Kemudian waktu ikhtisas dan juga waktu untuk hamba-hambanya yang mau menjalankan suatu amalan-amalan tertentu untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini mengapa Isra Mi'raj itu ditentukan di waktu malam. Lipan lagi.
Sedikit lagi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjalankan hambanya pada suatu malam dari mana dimulai? Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa, singkat aja lah ya, jangan terlalu lama karena ini bukan kalangan santri, yang ini hanya mengingat saja ya, mengingat ilmu-ilmu yang sudah diajar. Jadi peringatan Isra Mi'raj ini berangkat dari Masjidil Haram yang berada di kota suci Mekah, kemudian menuju ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Nah, dari Masjidil Aqsa Nabi dinaikkan, dimi'rajkan menuju langit pertama. Di langit pertama itu ada Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua Nabi melewati langit kedua itu berjumpa dengan Nabi siapa? Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Berangkat lagi menuju ke langit ketiga alias melewati langit ketiga, Nabi berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nih, ini ilmu nih Pak, Bapak-bapak, agar Bapak tahu di langit pertama itu ada siapa aja ya. Ada Nabi Adam, langit kedua ada Nabi Isa atau Nabi Yahya, langit ketiga ada Nabi Yusuf, langit keempat ada Nabi Idris ya. Jadi Nabi itu berjumpa Pak melalui 7 lapis langit ya. Dari langit kelima Nabi bertemu dengan siapa? Nabi Harun alaihissalam. Dan menuju langit ke-6 Nabi berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit ke-7 juga Nabi berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, langsung ketika Nabi sudah melewati yang mengendarai apa? Yang sudah sering kita dengar? Buruk ya. Buruk itu dari barqun bahasa Arab, kilat ya, artinya kecepatan secepat kilat, bahkan bisa melebihi. Maka Nabi mengendarai kendaraan buruk yang dikendarai oleh malaikat Jibril, didampingi oleh malaikat Jibril menuju ke langit, melewati 7 lapis langit tadi, menuju ke mana? Ke Baitul Ma'mur, melewati Baitul Ma'mur. Ya, Baitul Ma'mur itu di langit itu ada yang namanya tempat berkumpulnya para malaikat Pak. Baitul Ma'mur itu ya tempat berkumpulnya malaikat, yang malaikat tersebut sedang tawaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di kota suci Mekah itu ya, Ka'bahnya itu langsung menuju ke Baitul Ma'mur atasnya itu. Maka tidak jarang ada yang mendengar kalau pesawat melewati Ka'bah. Betul apa betul Pak? Jarang, bahkan tidak akan pernah bisa melewati misalnya di Ka'bah, kita lewatin itu si kapal ini, nggak bisa, karena itu langsung pusatnya menuju ke Baitul Ma'mur, tempat berkumpulnya para malaikat yang sedang tawaf. Nah, setelah Nabi melewati Baitul Ma'mur, Nabi menuju ke atas lagi, yaitu mana? Ke Sidratul Muntaha. Atau kerok-kerok dulu ya, kerok-kerok atau langsung ke Sidratul Muntaha. Nah, setelah Nabi ya melewati Baitul Ma'mur ataupun Sidratul Muntaha dan kerok-kerok, maka malaikat Jibril berhenti di Sidratul Muntaha saja, alias malaikat Jibril berhenti, tidak bisa melanjutkan perjalanannya ataupun meneruskan mi'rajnya menuju rob-robnya Allah sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhenti dari situ malaikat Jibril, sehingga Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, alias Nabi kita Muhammad dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk lebih jelasnya, lebih dalamnya, insyaallah nanti di pengajian ada kakak Ustaz Ahmad Hanafi yang sudah ahlinya untuk menjelaskan ini. Karena saya sedikit ingin mengupas saja tentang peristiwa Isra wal Mi'raj sambil mengingatkan perjalanan-perjalanan ini. Yang artinya Isra itu artinya perjalanan, yaitu yang diperjalankan Nabi. Kalau Mi'raj artinya dinaiki. Berarti Nabi kita Muhammad ini adalah yaitu peristiwa yang benar-benar apa? Maunya Allah, bukan maunya Nabi. Karena memang benar-benar peristiwa Isra Mi'raj ini memperlihatkan sebagian apa tadi? Linuriyahu min ayatina ujungnya tuh. Tujuannya linuriyahu dari peristiwa Isra wal Mi'raj ini Pak. Tujuannya Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan min ayatina dari para tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas Nabi Muhammad setelah melewati
dari beberapa lapis langit, ya, kemudian ke Baitul Maqdis, Sidratullah sampai ke aras itu melihat keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 8 hindariyah min ayatina, di ujung akhir ayat ini, innahu was-samiul basir, sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Maka dari peristiwa Isra wal Mi'raj ini, Bapak-bapak, mari kita sama-sama Pak, kita ambil hikmahnya, bahwasannya Nabi di Isra wal Mi'raj itu tidak semata-mata apa diperjalankan ataupun dinaiki, melainkan mendapatkan apa Pak? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh-oleh. Ya, bahasa oleh-oleh itu kalau menurut saya kurang pas ya. Jadi ketika Nabi berjumpa sama Allah, dipertemukan sama Allah Subhanahu wa taala, bahasanya jangan oleh-oleh. Ya, kurang pas aja, bukan salah. Tapi dapat perintah dari Allah, yaitu untuk menjalankan sholat 50 waktu. Asal muasalnya sholat itu Pak diperintahkan sama Allah kepada kanjeng Nabi untuk umatnya juga, yaitu 50 waktu. Udah pada tahu lah semuanya ya. Tapi dari 50 waktu itu Nabi tidak bernegosiasi dulu, enggak, langsung aja sakinah wa ta'ah Nabi mah. Turun aja Nabi, ya, turun menuju langit keberapa? Ke-6, berjumpa dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, apa yang disampaikan atau yang diperintahkan Allah kepadamu? Ya Musa, saya dapat perintah langsung dari Allah untuk saya dan umatku untuk menjalankan sholat 50 waktu. Waduh, kata Nabi Musa, ya Muhammad, apakah nanti umatmu akan sanggup menjalankan sholat 50 waktu? Ya jelas, ya tidak akan mampu. Itu maka kata Nabi Musa, ya Muhammad, coba minta keringanan sama Allah, bernegosiasi sama Allah agar diringankan pekerjaan perintah Allah ini. Ya dari 50 waktu itu sehingga Nabi Muhammad bolak-balik sebanyak 9 kali, hingga akhirnya Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Dari 50 menjadi 5. Yang 5 aja masih ada yang suka ditinggal masih, betul apa enggak Pak? Ya, jadi 5 waktu aja masih ada yang suka ditinggal. Maka dalam hikmah peringatan Isra wal Mi'raj ini, Bapak-bapak, jangan sampai kita meninggalkan yang namanya sholat 5 waktu, karena ini benar-benar peristiwa ini langsung diperintahkan dari Allah kepada Nabi kita tersayang, Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Maka dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini jangan sebagai hanya seremoninya saja, kita harus mengambil hikmahnya dan mensimulasikan atau mempraktekkan langsung bahwa kita benar-benar diperintahkan dan diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, karena syaratnya kita nih, ya Pak, lanjut apa enggak? Ya, saya capek tapi Pak, sangat udah nggak bisa ceramah nih. Karena ini berhubung di kampung sendiri, jadi saya coba aja lah bismillah ya mengulang perjalanan saya dulu tentang menjadi dai kondang gitu kan. Karena berhubung sekarang nggak kondang lagi, jadi cukup di kampung aja lah kondangnya, ya Pak ya, cukup di kampung saya aja lah. Karena apa? Karena kalau diundang di luar-luar itu saya nggak mau, ya saya nggak maunya apa? Ya kan nggak ada yang undang gitu. Jadi biasanya saya itu mengisi ya belajar ngamal ilmu lah gitu kan, sesuai pengajian gitu kan. Tapi kalau untuk ceramah-ceramah itu karena belum tahu aja kali ya, karena belum tahu kalau saya bisa ya sedikitnya menyampaikan ilmu-ilmu agama. Maka berangkat lagi tadi dari peristiwa Isra Mi'raj itu, Bapak-bapak, kalau memang Nabi sudah diperintahkan ya peristiwa itu, peringatan tadi itu kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu, maka kita sebagai umatnya wajib melaksanakan itu sholat 5 waktu. Karena singkatan Islam, tahu Islam Pak? Kita kan Islam nih, betul apa enggak Pak? Islam itu kalau kita singkat, Islam itu I-nya bisa S L A M
agama Islam kalau tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Jawab Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir kan nih? Takbir kan nih? Ya, maka Islam itu singkatan itu Isya, Subuh, Asar, Maghrib. Disebutlah rukun Islam, ya, rukun Islam. Nah, berangkat dari sholat. Sholat itu sampai jam berapa tadi? Saya mulai jam berapa sih Pak? Ada yang jam 9 ya? Cukup lah ya. Seberapa jam lagi ya? Izin tanda. Oke, izin ya, Pak. Ya. Hah? Oh, lapar. Oke, lapar. Berarti ini namanya bilatul hal disebutnya, ya. Jadi sedikit saja, ya, sedikit lagi karena ada yang gak betah. Berangkat dari lafaz sholat tadi, hikmahnya, mari kita sama-sama. Sebenarnya kalau mau saya kupas secara perinci banyak Pak. Sholat itu adalah ada 2 menurut ilmu fikih dan definisinya. Sholat itu menurut kata lugat ad-du'a, yaitu tiap-tiap ngedoa itu disebut dengan sholat. Bapak nih sekarang nih ngedoa supaya cepat selesai, ya, apanya acara ini, ceramahnya ngedoa nih, maka itu disebut dengan sholat Pak. Ya, Bapak ngedoa nih supaya cepat selesai nih acara ini, ceramahnya supaya cepat-cepat, itu namanya lagi berdoa Bapak itu. Menurut kata lugat, tapi menurut kata istilah atau agama, sholat itu apa? Aqwalun wa af'alun mahsusatun mubtadaatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi, yang artinya beberapa ucapan dan beberapa pekerjaan, ya, ucapan dan pekerjaan yang diawali muhtatamatun bitakbir, diawali dengan Allahu Akbar, kemudian muhtatamatun bitaslimi, dan diakhiri dengan apa? Membaca salam. Nah itu, tapi ada ujungnya bisyarah itu mahsusatin, yang mana sholat ini bukan hanya ucapan, bukan hanya pekerjaan yang diawali dengan takbir, yang diakhiri dengan salam, melainkan ada beberapa syarat-syarat tertentu. Yang pertama, bapak-bapak harus tahu Pak, bedanya rukun, ya, sama sunnah. Itu harus tahu, biar kita ketika sholat itu tahu mana rukun, mana sunnah. Karena di dalam pekerjaan sholat itu Pak, ada yang namanya rukun, ada sunnah. Sebelum kita melaksanakan sholat, ada yang namanya syarat sahnya sholat, syarat wajib sholat. Itu harus tahu. Maka Kakanda Ustadz Nasrullah setiap malam Rabu mengisi pengajian di sini. Ayo bapak-bapak nih yang hadir pada malam ini, yang belum pengajian, hadir Pak, hadir. Kenapa? Karena biar kita dapat ilmu tentang yang namanya praktek sholat. Mengapa demikian? Karena segala sesuatunya juga Pak harus pakai ilmu, harus pakai ilmu. Contoh, kalau kita analog ini, bapak yang menjadi tukang, ya, yang menjadi tukang nih, nggak benerin pintu yang rusak, ya, nggak benerin pintu yang rusak. Kira-kira kalau pintunya itu dibenerin, ya, tanpa menggunakan ilmu, yang nyuruhnya marah apa enggak? Marah apa enggak? Jelas marah. Saya sudah menggaji kamu, menyuruh kamu untuk membenarkan pintu, tapi tanpa ilmunya, maka yang nyuruhnya pasti marah. Begitupun sama, sholat kalau tanpa ilmunya tidak akan pernah diterima. Fakul man bighairi ilmin ya'malu amalu mardudatun la tuqbalu. Itu menurut Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Jubat. Tiap-tiap perkara amal yang mana amal tersebut tidak menggunakan ilmu, maka amal tersebut khususnya di dalam sholat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Maka mudah-mudahan bapak-bapak, ya, biar lebih paham kalau kita sama-sama sering hadir di pengajian, ya, karena biar tahu mana rukun, mana sunnah. Karena maaf nih Pak ya, sedikit lagi maaf ini, izin aja. Di kampung saya di atas nih, di Sarika, nggak saya sebutin namanya, banyak jamaah itu ibadah sholatnya tanpa menggunakan ilmu, ya, tanpa menggunakan ilmunya. Terkait apa? Rukunnya, sunnahnya. Tidak tahu dia mana rukun mana sunnah. Karena rukun sholat itu Pak, menurut di dalam kitab Fathul Qorib itu rukun sholat itu ada 18. Kalau dalam kitab Fathul Mu'in ada 17. Kalau nggak salah itu ya. Tapi kalau dalam kitab Riyadul Badi'ah kita persingkat rukun sholat itu ada 13.
18 rukun sholat itu tumaninahnya itu bisa, tidak jadikan satu. Namun kalau rukun sholat yang perlu kita hafal nih Pak, rukun sholat nih yang perlu kita hafal nih, itu secara singkatnya itu di kitab Riyadul Badiyah ada 13. Arti rukun itu fardu Pak, persamaannya wajib kita kerjakan, jangan sampai kita tinggalkan. Apa rukun sholat yang pertama? Yaitu niat. Maka rukun sholat ini kan tadi ada 13. Nah sebelum saya bahas rukun sholat yang pertama, rukun sholat yang 13 ini dibagi 3. Ada yang namanya rukun qalbi, rukun fi'li, sama rukun qauli. Nah ini perlu tahu nih, kalau kita biasa ngaji pasti tahu. Rukun qalbi itu niat. Rukun qalbi itu niat, yang artinya wajib kita mengucapkan niat, yang niat itu wahwa bi qalbi, ada di dalam hati. Maka kemarin saya ngisi pengajian, katanya Ustaz, kalau misalnya kita niatnya dari rumah itu sah sholatnya. Niatnya dari rumah, tapi pas ketika kita mau melaksanakan sholat langsung aja Allahu Akbar, itu sah sholatnya. Menurut mazhab Imam Syafi'i itu tidak sah sholatnya. Ketika bapak-bapak tidak niat adanya di dalam hati ketika takbiratul ihram, maka banyak jamaah saya di sana yang sholatnya niatnya langsung Allahu Akbar. Menurut Imam Syafi'i maka sah itu sholatnya. Ya, maka bapak-bapak yang harus tahu nih ilmunya, rukun qalbi yaitu niat yang ada di dalam hati. Ya, yang kedua rukun qauli. Rukun qauli itu adalah yang ada 5. Saya takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu udah pernah dibahas sama akhirnya Ustaz Nasrul ya. Itu lafaz Allahu Akbar. Nah itu. Jadi ketika kita ini sedikit aja saya bahas. Allah. Nah, rata-rata di sana mengucapkan Allahu Akbar itu buru-buru. Allahu Akbar. Enggak begini, kalau kita kan biasanya Allah. Nah, di hati niat. Ya niatnya apa? Qasdut, ta'id, ta'arud, usholi, fardhu, isya'i. Nah, dikumpul di hati ini. Kalau kita makmuman tambahin makmumnya. Usholi, fardhu, isya'i, makmuman karena Allah Akbar. Nah, itu sah sholatnya. Kalau kita niatnya ada yang 3 tadi, atau kalau jadi makmum tambahin cuma qasdut, ta'id, ta'arud. Qasdut itu usholi, ta'id itu adalah menentukan sholatnya, ta'arud itu artinya penyebutan fardunya harus ada. Kalau kita jadi makmum wajib menyebutin makmumnya. Maka bapak-bapak di sini mudah-mudahan sholatnya bisa sempurna, bisa benar sesuai dengan syariat fikihnya ya Pak ya. Ya mungkin itu sajalah. Nanti kalau mengenai ilmu fikih ada di babnya, ada di pengajiannya, di forumnya. Ini sekedar mengingatkan bahwa segala sesuatu itu harus menggunakan ilmunya. Kenapa? Karena sholat itu adalah kunci Pak. Awal ma yus'alu yaumil qiyamah as-sholat. Idza qubilatis sholatu qubila sayyul amali. Wa idza lam tuqbal wa idza lam tuqbal lam yuqbal sayyul amali. Adapun yang pertama kali ditanya di hari kiamat adalah tentang sholat. Makanya hikmah Islam ini sholat Pak, benerin sholatnya. Ketika kita sudah benar sholatnya, insya Allah hidup kita juga, kebutuhan kita juga akan benar Pak, dibenerin sama Allah perekonomian kita juga. Maka sholat itu adalah kuncinya. Ketika sholat itu benar, diterima sama Allah sesuai dengan ilmu fikihnya, insya Allah amal-amal yang lainnya seperti sedekah, zakat, puasa akan diterima. Sebaliknya ketika sholat itu tidak diterima, tidak sesuai dengan ilmunya, maka amal-amal yang lain yang bapak-bapak sedekah, yang ibadah haji berkali-kali, puasa itu getol, berjamaah getol, tapi kalau sholatnya nggak diterima, ya mohon maaf tidak akan pernah diterima. Mungkin itu saja tausiah ataupun mau ibadah hasanah yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya dari peringatan Isra wal Mi'raj ini, mari kita sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita untuk memperjalankan atau menjalankan yang namanya kewajiban kita, yaitu salat 5 waktu. Jangan sampai kita tinggalkan sehari pun. Ya, wajib kita 5 waktu itu kita jalankan. Dan sholat itu juga harus kita menggunakan ilmu. Dan bapak-bapak saya sarankan semua yang ada di sini rajin-rajin hadir di majelis ilmu agar kita dapat ilmu agama dan pemahaman ilmu agama. Kadang kata keterangan atau fakul bidin atau fakul bidin min alamati husnil khotimah. Orang yang mengerti dalam bidang agama, punya ilmu, itu insya Allah bagian dari tanda-tanda husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada
kepada Allah saya mohon ampun. Saya ada sedikit pantun sebelum saya tutup. Ya, boleh saya berikan pantun, Pak? Boleh? Apa ya pantunnya ya? Belah sampai akhirul kalam. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Ya, kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita akan berjumpa kembali bersama Al-Fakir, Wal-Hakim, Wal-Jalil, Wal-Tu'in dari Ahmad Al-Bukhari. Summa al-khairul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.